haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, itu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami berdoa, biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Siapapun yang hadir, siapapun yang menyaksikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya dengan ucapan syukur. Setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami Bapa, kami mau bawa hati kami Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk siap menerima kebenaran firman-Mu. Bentuk kami Tuhan, didik kami Tuhan, arahkan kami Tuhan, sehingga benar-benar kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu, sucikan layakkan hamba-Mu ini. Jika ada dosa Tuhan, hamba mohon ampun Tuhan. Kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, terbatas tanpa Tuhan, gak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan, kekuatan yang baru, Tuhan sanggup hubungan biasa, luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita dengan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang dengan senyuman yang paling manis. Walaupun udah tanggal 21, senyumannya harus tetap mantap, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara. Lihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa setiap minggu mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kabar baiknya, janji Tuhan, orang yang setia semangat cari Tuhan, hidup anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, langsung saudara yang boleh kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak boleh kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ketiga, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan buka saudara 1 Raja-Raja, pasal yang ketiga. Saya baca ayat 8, saudara 9 kita gantian. Ayatnya yang ke-14 kita akan baca sama-sama. Yang sudah di sana 1 Raja-Raja 3 boleh bilang aku diberkati. Demikian ayat 8 dikatakan apa? Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 9 silakan. Ayat ke-10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11, ya. Ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ayat 13 silakan.
Ayat 14 sama-sama, 3. Ya. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan apa? Memperpanjang umurmu. Kalau saudara baca, saudara detail memperhatikan, saudara akan menemukan bahwa sosok yang sementara kita bahas adalah siapa? Raja Salomo. Siapa Raja Salomo? Salomo adalah raja yang sangat terkenal, raja yang sangat tersohor, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, Salomo adalah orang yang dianugerahkan Tuhan yang namanya hikmat dan kebijaksanaan, saudara. Salomo bahkan kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan Salomo menurut Alkitab adalah orang yang paling bijaksana, paling berhikmat sepanjang masa, saudara. Coba kita lihat ayat yang ke-12 dikatakan apa, saudara. Ayatnya yang ke-12 sama-sama kita baca, 3. Ya, aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan apa? Hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada orang, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Salomo diciptakan Tuhan, dianugerahkan Tuhan hikmat yang luar biasa. Sebelum Salomo tidak ada orang seberhikmat Salomo. Sesudah Salomo tidak ada orang seberhikmat Salomo. Artinya apa? Salomo adalah orang yang paling berhikmat sepanjang masa. Tapi saya mau bilang, saudara, orang yang paling berhikmat sekalipun, saudara, saya mau bilang sedikit, saudara, bahwa kalau misalnya tentang namanya hikmat ya, kalau hipotesa hari-hari ini kan, saudara, ada banyak orang bilang bahwa yang namanya manusia hanya pakai 10% daripada kemampuan otaknya. Kalau Salomo saya percaya 50 bahkan sampai 100%, saudara. Tapi orang-orang hari-hari ini, apalagi para suami-suami, saya percaya yang namanya penggunaan otak nggak relevan lagi 10%. Saya percaya rata-rata di atas 30%. Kenapa? Karena suami-suami zaman sekarang banyak pikiran, saudara. Iya, mikirin istri, anak, cicilan, masa depan dan sebagainya, saudara. Semua dia pikirkan, saudara. Makanya ibu-ibu kalau suami lagi duduk sebentar termenung, jangan diganggu bu, jangan diganggu bu. Jangan dikit-dikit langsung negatif thinking, mikirin mantan ya, mikirin mantan. Enggak bu, pikirin masa depan. Makanya saya mau bilang, saudara, iya betul bapak-bapak. Jangan negatif thinking terus. Saya mau bilang, saudara, iya makanya saya bisa pastikan, saudara, ya di atas 30%. Kalau ibu-ibu bisa 100%. Kemampuan bicaranya bukan mikirnya. Nah, udah mulai nyerang nih pendeta, tipis-tipis. Saya mau bilang, saudara, Salomo dianugerahkan Tuhan hikmat yang luar biasa. Saya percaya pemakaian kemampuan otaknya itu bisa sampai 100%, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, seorang Salomo yang dianugerahkan Tuhan hikmat kebijaksanaan yang luar biasa, ketika tidak berhati-hati akhirnya bisa melakukan kesalahan. Ketika tidak berhati-hati akhirnya bisa melakukan yang namanya kekeliruan, saudara. Makanya saya mau bilang, saudara anak Tuhan, jangan ada kesombongan. Jangan bilang sama saya, oh Pak Pendeta, saya punya pengalaman yang luar biasa, saya punya latar belakang pendidikan yang luar biasa, yang tinggi Pak Pendeta. Saya sudah makan asam garam kehidupan. Saya walaupun gak hati-hati gak akan jatuh. Saya walaupun gak hati-hati gak akan lakukan kesalahan. Saya mau bilang, saudara, jangan ada kesombongan. Seorang yang paling berhikmat sekelas Salomo saja ketika tidak berhati-hati bisa lakukan kesalahan, apalagi saudara dan saya. Makanya kita harus hati-hati. Sama-sama bilang sama saya harus hati-hati. Bilang kanan kirimu, harus hati-hati. Amin. Makanya hari ini masih dalam seri khotbah dari mistake atau kesalahan. Kita akan belajar dari the fall of the wise king, kejatuhan dari raja yang bijaksana. Supaya apa? Supaya setiap kita ketika diperhadapkan pada situasi yang sama, dalam kondisi yang sama, kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama. Kita bisa lebih bijaksana. Sehingga apa, saudara? Apa yang Tuhan sediakan itu yang jadi bagian setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu saya doa melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya sekali lagi diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kesalahan Salomo yang harus kita hindar dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama adalah tidak menguasai hawa nafsu. Sama-sama bilang sama saya, tidak menguasai hawa nafsu. Sama-sama bilang sama saya, tidak menguasai nafsu. Kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 3. Kita akan belajar lebih hal yang sedikit dewasa hari ini, saudara. Saya percaya nggak ada anak sekolah minggu di sini karena semua pasti di dalam ruang sekolah minggu.
Kalau ada anak sekolah minggu di sini, salah sendiri. Pak Pendeta, anak saya ikut. Tutup kupingnya. Kita mau bahas tentang hawa nafsu. Makanya anak sekolah minggu di sekolah minggu, jangan lari-lari di depan. Pendeta yang sabar bisa emosi. Itu anak siapa? Mobil 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 3. Awas lewat sini saya selengkat. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 3 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Adapun mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidom dan ayat selanjutnya. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman apa? Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan sebab sesungguhnya apa? Hati Salomo telah. Ayat yang ketiga, ia mempunyai berapa? 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gondek. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Saya mencatat di sini saudara, Salomo adalah raja yang bijaksana saudara. Sekali lagi Salomo adalah orang yang hebat, raja yang bijaksana. Dia anugerahkan hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, sangat disayangkan kesalahan Salomo yang pertama adalah dia membiarkan dirinya dikuasai hawa nafsu saudara. Sekali lagi kesalahan Salomo yang anak sekolah minggu lagi saya bingung ngomong kayak gimana lagi. Dia menguasai. Jangan nyusahin saya saudara, urus sendiri, tutup kupingnya. Saya mau bilang saudara, kesalahan Salomo yang pertama, dia membiarkan dirinya dikuasai oleh hawa nafsu. Saya mau bilang saudara, beberapa jurnal tentang kesehatan saya baca saudara, memang bicara tentang level dari nafsu pria itu memang lebih tinggi daripada wanita. Sekalipun namanya hawa nafsu bukan Adam nafsu saudara. Minggu lalu sudah kita bahas ya. Tapi saya mau bilang saudara, yang namanya level nafsu pria itu lebih tinggi. Bahkan beberapa jurnal mencatat lebih cepat mengalami kenaikan dibanding wanita saudara. Tapi saya mau bilang saudara, which is itu baik. Artinya begini saudara, bicara tentang nafsu sebenarnya itu baik. Tuhan memang ciptakan seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai rancangan Tuhan, mencapai tujuan Tuhan, yaitu bicara tentang apa? Beranak cuculah dan shalom, dan bertambah banyak dan penuhilah bumi. Saya mau bilang saudara, itu sebenarnya baik selama di dalam tempat yang tepat dan kita yang master, kita yang berkuasa atasnya saudara. Sekali lagi, nafsu itu sebenarnya baik, Tuhan ciptakan untuk mencapai rancangan Tuhan. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tapi selama dalam koridor yang benar, dalam tempat yang benar, dan bukan kita dikuasai olehnya, tapi kita yang menguasainya. Katakan amin. Jangan izinkan nafsu yang menguasai kita, tapi harus kita yang menguasai. Biasa saya analogi poin yang ketiga, saya kasih buat saudara. Poin yang pertama, mana tim saya? Silakan boleh maju ke depan. Tim saya yang sering bikin saya nafsu nih saudara. Dia udah jadi pemulung sekarang saudara. Ini mana? Sini aja, sini. Sini aja. Yang mau bilang, kelihatan gak sih? Kelihatan. Oh situ aja lah. Situ aja. Oh sini aja, sini aja. Nah, sini aja biar kelihatan ya. Oke. Berdirikan di haleluya. Oke. Pertanyaan saya, api itu baik atau tidak? Saya rubah pertanyaannya. Api itu bermanfaat atau tidak? Yang bilang bermanfaat boleh angkat tangan. Yang bilang tidak boleh angkat tangan. Mulai besok jangan masak pakai api. Kalau kau mau masak kau marah-marahin aja. Dasar nasi tidak berguna, biar dia panas sendiri saudara. Saya mau bilang ya, api itu bermanfaat atau tidak? Katakan sempurna. Apa coba? Api bermanfaat tidak? Kalau saya nyalakan api di sini, nggak apa-apa. Ini kan bahan-bahan yang mudah terbakar.
Hah? Saya mau bilang saudara, kalau saya nyalakan di sini, kardus ini semuanya mudah terbakar, dekat kain, dekat kayu, papan kayu, karpet, banyak bahan kayu. Saya mau bilang saudara, ujung-ujungnya kita semua akan berteriak bersama. Iya kan? Ujung-ujungnya kita akan berteriak bersama, menyala gerejaku. Yang ada saya ditelepon sama ibu gembala. Shalom Marcel. Marcel bakar betos ya. Itu gedung baru Marcel. Iya ibu. Menyala ibuku. Aduh. Iya kan? Api itu bermanfaat. Tapi kalau saya nyalakan di tempat yang tepat dan di luar kuasa saya mau bilang saudara, yang ada bisa berbahaya dan akhirnya ujung-ujungnya membakar saya saudara. Saya mau bilang saudara, sama seperti nafsu. Tuhan anugerahkan nafsu itu saudara, sebenarnya adalah hal yang baik selama di tempat yang tepat, namanya pernikahan. Selama itu dalam satu koridor yang namanya pernikahan yang kudus, saya mau bilang saudara itu baik. Karena justru yang bahaya kalau rumah tangga udah gak ada nafsunya sama sekali. Saya mau bilang ya buat yang sudah berumah tangga, justru yang bahaya kalau rumah tangga udah gak ada nafsu sama sekali. Dimana istri lihat suami gak nafsu, suami lihat istri gak nafsu saudara. Ada banyak rumah tangga hari-hari ini saudara hancur gara-gara begitu. Suami lihat istri udah males, daster terus. Makanya saya selalu bilang buat ibu-ibu ya kan 2 minggu lalu, bu dandan. Ada banyak orang di luar sana kira pendeta ini khotbah cuma lucu. Itu mengandung makna penting di dalamnya. Penyajiannya saja saya buat jadi lucu. Saya mau bilang ya, ada banyak suami-suami sekarang lihat istrinya udah gak nafsu saudara. Ada banyak istri-istri sekarang lihat suaminya nggak nafsu, lihat suami tetangga dia nafsu. Ya bagaimana Pak Pendeta? Suami tetangga tuh gym mania Pak Pendeta. Otot-ototnya Pak Pendeta nih. Kalau dia lagi cuci mobil, Rambo, just see, wake at me, by your sea. Rambo, just see. Why you me six pack? Oh 6 pack Pak Pendeta roti tawar di perut dia, kotak-kotak Pak Pendeta Elmen Pendeta. Suami saya prenagen. Oh my God. Oh Tuhan. Beli. Ini yang ketawa pasti suaminya buncit ini. Aduh. Amin. Tapi saya mau bilang ya buat para laki-laki buncit, buncit lambang kemakmuran. Amin. Tepuk tangan dulu semua buat para buncit-buncit mania. Buat menyenangkan saudara aja. Saya mau bilang saudara, Tuhan anugerahkan nafsu sebenarnya dalam konteks yang benar itu baik selama di tempat yang benar dan kita yang berkuasa atasnya. Oleh sebab itu belajar dari kesalahan Salomo, hati-hati, pastikan kita yang berkuasa, master dari nafsu itu. Jangan izinkan hawa nafsu yang menguasai kita. Kenapa? Karena dunia yang sementara kita jalani hari-hari ini saudara adalah dunia yang dimana iblis jual murah dosa saudara. Saya mau bilang saudara, dulu untuk dosa mungkin gak semudah sekarang. Jangan sekarang saudara. Keselak sebentar. Tolong diedit bagian ini ya. Balik lagi. Zaman sekarang saudara. Dia mau bilang ya iblis jual murah dosa.
Saya mau bilang saudara, mau dosa zaman sekarang sangat mudah saudara. Iblis benar-benar obral dosa. Dari handphone saja kita bisa bawa orang dalam dosa saudara. Makanya saya mau bilang saudara, hati-hati. Kuasailah hawa nafsumu. Jangan izinkan hawa nafsu yang menguasaimu. Karena saya mau bilang saudara, iblis sekarang hari-hari ini saudara menawarkan dosa dengan begitu mudahnya saudara. Kuntilanak zaman dulu cuma ada di pohon dengan suara khasnya. Kuntilanak zaman sekarang bisa ada di mana-mana. Dia bisa ada di tempat kerjamu, di tokomu, bahkan di lingkungan pergaulanmu, di tempat fitnessmu, bahkan di gereja bisa ada kuntilanak. Betul nggak? Kuntilanak boleh angkat tangan? Udah ada yang angkat tangan di sana. Haleluya. Saya ngeri banget, masih kecil-kecil udah kuntilanak. Hei, yang mau bilang iya, nggak apa-apa, nanti maju kita pelepasan sama-sama di sini. Iya, kalau dulu suaranya hihihihi, sekarang kuntilanak suaranya halo om. Ibu-ibu jangan ketawa bu, genderuwo juga hari-hari ini mana-mana bu. Kalau dulu genderuwo suaranya sekarang halo dek. Saya mau bilang saudara, hati-hatilah, amin. Kuasailah hawa nafsumu. Pastikan itu selalu di tempat yang tepat, di dalam pernikahan yang kudus, dalam kuasamu. Supaya apa? Kau tetap mencapai apa yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup, tidak ngalamin kejatuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kuasai hawa nafsumu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kesalahan Salomo adalah berpaling daripada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berpaling dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berpaling daripada Tuhan. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 11 ayat 5 sampai 7. Yuk sama-sama kita baca 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-11 ayat 5 sampai 7. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama 3. Ya, demikian mengikuti siapa? Dan mengikuti dewa. Ayat yang ke-6 dikatakan apa? Dan Salomo melakukan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan. Seperti apa? Sama-sama bilang sama saya, hatinya berpaling. Ayat 7 dikatakan apa? Pada waktu itu Salomo apa? Bagi Amos dewa orang Moab di gunung apa? Bagi sesembahan apa? Saya mau bilang saudara, kalau saudara yang rajin mengikuti sekolah minggu pasti tahu kisah kehidupan seorang Salomo. Saya bisa pastikan Salomo bertumbuh di dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena ayahnya Daud adalah seorang penyembah yang luar biasa. Kenapa? Karena seorang Daud adalah seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia raja yang takut akan Tuhan dan sudah mendidik Salomo di dalam Tuhan. Bahkan saya percaya dalam perjalanan kehidupan, dalam perjalanan pertumbuhan seorang Salomo pasti sering melihat seorang Daud bernyanyi buat Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan menari buat Tuhan saudara. Bahkan kalau saudara perhatikan sejarah, Salomo adalah raja pertama yang mendirikan bait Allah untuk Tuhan pada tahun berapa? Tahun berapa? Ya Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta tanya tanggal berapa gajian, saya tahu Pak Pendeta. Tahun berapa? 1000? Hah? 1000, mulai startnya itu menurut beberapa referensi mencatat 1036. Peresmiannya tahun berapa? Tuh di pojok sana. Mana? Tuh. Kelihatan nggak tuh? Ini layar LED udah bagus banget begini saudara. Sampai jerawatan kelihatan nih, komedo kelihatan. Tahun berapa? Darah Yesus Tuhan udah kelihatan, nggak kelihatan juga. Lihat pakai kacamata iman. 1026 diresmikannya saudara. Saya mau bilang saudara, budgetnya ada kemarin orang sempat hitung saudara. Kalau perhitungannya dengan biaya di Indonesia kira-kira segini saudara. 689 apa? Kalau duit aja cepat triliun. Tuhan Yesus. Memang kalau soal duit memang di luar kepala Pak Pendeta. Ijo. 680 mana tadi? 9 triliun. Bayangin saudara.
Saya kalau punya uang segini saudara, setiap saudara hadir di sisi saya kasih satu orang 1 M. Iya. Kalau habis tenang, tinggal menghayal lagi. Saya mau bilang saudara, Salomo raja pertama yang mendirikan bait Allah pertama, tapi sayangnya dalam perjalanan kehidupannya dia berpaling daripada Tuhan. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang Kristen lahir dan dibesarkan dalam hidup takut akan Tuhan, tapi sayangnya ketika dia tumbuh dewasa dia meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang Kristen lahir dan dibesarkan dalam pendidikan agama Kristen yang begitu indah, begitu luar biasa, belajar Alkitab, tapi sayangnya dalam perjalanan kehidupannya oleh karena keadaan dia tinggalkan Tuhan. Ada banyak orang Kristen dari lahir udah pakai anting salib, kalung salib, tinggal disalib yang belum saudara. Tapi sayangnya dalam perjalanan kehidupannya saudara, karena ekonomi dia tinggalkan Tuhan. Ada orang Kristen ke dukun, ada orang Kristen ke Gunung Kawi, ada orang Kristen ke Gunung Tambun. Nggak ada ya? Oh ya udah nggak jadi. Saya mau bilang, saya pikir di Tambun ada gunung saudara. Saya mau bilang ada kan orang Kristen ke Gunung Kawi cari rezeki, katanya ada nggak? Ada. Saya juga kaget, ada orang Kristen kemana? Ke pantai Indah Kapuk, enggak itu enggak. Pantai apa tuh? Laut Selatan saudara. Saya mau bilang mohon maaf ya, saya pendeta yang paling jaga perasaan jemaat. Makanya saya nggak akan mungkin pakai kata bodoh ya, terus saya nggak akan pakai kata itu saudara ya. Nggak jadi, saya cuma bilang contoh nggak pakai saya. Saya akan pakai bahasa Ibraninya. Orang Kristen udah tahu kebenaran masih cari kuasa kegelapan, cari dukun. Terima kasih. Iya, saya mau bilang ya, ada kutuk di sana. Iblis akan masuk dan menghancurkan kehidupan. Maka saya mau bilang saudara, ngapain sih? Ini udah tahu kebenaran, ketika lagi dalam masalah ekonomi cari dukun. Mbak, misi mbak, saya mau kaya mbak. Dukunnya aja utang pinjol nggak dia bayar-bayar saudara. Iyalah, gara-gara dia main judol nggak gacor-gacor saudara. Ini yang ketawa pelaku nih, jangan-jangan. Pak Pendeta kok tahu? TikTok. Saya mau bilang saudara yang lagi sakit mau sembuh malah ke dukun, misi mbak saya mau sembuh. Dukunnya aja udah 7 bulan TBC nggak sembuh-sembuh. Yang ada saudara minta kesembuhan ya, kamu minum ini, kamu minum ini. Saudara minum bukannya sembuh, pulang-pulang bawa TBC plus tetanus saudara. Saudara ke dukun, misi mbah saya mau rumah tangga saya dipulihkan. Mbahnya udah ditinggalin istri udah lama gara-gara dia nggak pernah mandi. Ayolah, amin. Anak Tuhan, ayolah janganlah aneh-aneh lah, nggak usah lah. Tapi bukan cuma bicara tentang sesembahan dewa dan lain sebagainya, kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Tuhan ingetin saya tentang begini saudara. Ada banyak orang Kristen zaman sekarang, mereka menempatkan karir, pekerjaan, kekayaannya di atas Tuhan, melebihi daripada Tuhan. Itu yang namanya berhala masa kini saudara. Berhala-berhala masa kini itu juga sangat berbahaya. Saya mau bilang saudara, ada loh orang rela nomor 2-kan Tuhan, dia sementara menempatkan semuanya di atas Tuhan. Itu juga berhala-berhala masa kini. Hati-hati. Kalau yang keras-keras begini, kalau khotbah keras, masa-masa tanggal tua begini memang. Saya mau bilang saudara, iya hati-hati. Jangan izinkan yang lain melebihi daripada Tuhan. Tuhan yang pertama dan yang paling utama. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tapi ini bukan hanya bicara tentang yang namanya harta, kekayaan, jabatan. Tuhan juga ingetin begini saudara, hati-hati dengan mengidolakan manusia. Dengan segala kerendahan hati, terima kasih saudara yang senang dengan pendeta. Dengan segala kerendahan hati, terima kasih saudara yang, kenapa ketawa-ketawa? Ya terima kasih kalau saudara senang dengan pelayanan saya.
Terima kasih saudara senang dengan pendeta. Tapi saya mau bilang ya, Tuhan ingetin saya untuk ingetin jemaat. Jangan sampai saudara ke gereja lebih fokus mencari pendetanya daripada Tuhannya. Tapi ya, Tuhan ingetin saya, karena ada banyak jemaat Tuhan kadang-kadang mohon maaf ya, cari pendeta lebih utama daripada Tuhan. Saya kemarin ada tuh, ibu-ibu datang, pendeta, saya dari gereja itu, tapi saya khusus ke sini, karena mau ketemu pendeta, mau foto Pak Pendeta. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sampai kita menempatkan manusia melebihi daripada Tuhan. Makanya Imamat bilang begini saudara, coba kita lihat saudara. Kata Imamat, coba kita buka. Imamat 26 ayat 1 sama-sama. 3, iya. Dan bantu atau akulah, bagian awal dikatakan apa? Janganlah kamu membuat berhala bagimu. Terjemahan Inggrisnya bilang begini saudara, you must not make for yourself idol. Makanya nih ya, pakai kata idol saudara. Shalom anak muda. Kau yang ngefans idol Korea, boleh nggak? Boleh. Saya pun sebagai pendeta dengan bangga saya mau bilang, saya sudah tonton 4 drakor. Iya, saya udah tonton 4 drakor. Salah satu yang paling saya suka, Crash Landing on You. Araso ngomongin sarangi hasa. Tapi saya mau bilang ya, jangan pernah tempatkan semuanya itu idolmu melebihi daripada Tuhan. Saya mau bilangnya tanpa kita sadari kadang-kadang ya, kita sudah menempatkan yang itu lebih tinggi daripada Tuhan. Wujud nyatanya apa? Ada orang lebih milih nonton konser daripada tangga gereja. Shalom anak muda. Ada banyak anak muda ketika diperhadapkan pada konser atau ibadah, konser aja nggak apa-apa, pendeta nanti gue nonton dari streaming aja. Yang penting idol dulu, idol. Sorry. Saya mau bilang saudara hati-hati. Ketika di gereja nyanyi ku tak pandang dari kemana, asal kau berdiri atas film. Lu kenapa kok soak begitu kayak orang cacingan? Gue tuh memang kalau gini, gue tuh orangnya cool begini, memang begini gue. Guenya tuh orangnya tuh slay. Karena ku slow, yeah. Slow. Tapi ketika yang datang idol Korea baru keluar panggung, memang sengaja supaya tadi yang udah begini. Oh, pendeta udah khotbah teriak-teriak dia mau tidur, enak aja. Tidak semudah itu Ferguson. Saya mau bilang saudara hati-hati, amin. Pastikan apa? Belajar dari kesalahan Salomo. Tuhan harus tetap yang pertama dan yang paling utama dalam hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan yang pertama, Tuhan yang paling utama. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, imam mesti oleh siap-siap. Yang ketiga, apa kesalahan dari Salomo? Yang ketiga adalah mengabaikan peringatan. Sama-sama bilang sama saya mengabaikan peringatan. Sama-sama bilang sama saya mengabaikan peringatan. Sama-sama kita baca 9 sampai 11. Pasti dalam 1 Raja 11. Imam mesti boleh siap-siap. 3, ya. Sebab Tuhan Allah Israel yang telah berapa kali? 2 kali menampakkan diri kepadanya. Ayat 10. Dan
Dalam hal ini supaya jangan, akan tetapi ia tidak berpegang pada apa yang. Ayat 11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni apa? Maka sesungguhnya aku akan apa? Daripadamu dan memberikannya kepada apa? Hambamu. Kalau saudara mengikuti seri khotbah saya tentang kesalahan, saudara pasti akan menemukan satu kenyataan bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Betul ya? Siapapun kita, sangat mungkin namanya manusia itu melakukan yang namanya kesalahan. Kita sudah bahas, hari ini adalah seri ke-8 dari Mistake, saudara. Kita sudah bahas 8 tokoh Alkitab yang hebat di paket depan luar biasa. Tapi itu dalam perjalanan kehidupan mereka pernah melakukan yang namanya kesalahan. Yang saya mau bilang, saudara, nggak ada yang sempurna. Even hamba Tuhan yang paling hebat sekalipun bisa lakukan kesalahan. Tapi begini, saudara. Oleh karena kasih Tuhan yang besar, ketika kita melakukan kesalahan, seringkali Tuhan gak langsung hukum. Betul ya? Seringkali Tuhan gak langsung hukum, kenapa? Karena kasihnya yang besar, dan yang Tuhan lakukan adalah memberi kita peringatan. Tuhan kasih kita peringatan, supaya kita mengevaluasi langkah kita. Makanya kalau Tuhan lagi kasih peringatan, dengerin. Sekali lagi, kalau Tuhan lagi kasih peringatan, dengerin. Jangan keras kepala, karena peringatan itu baik. Tuhan kasih kita peringatan sama seperti ibarat tukang parkir gitu, saudara ya. Lagi meringatkan kita supaya stop. Kalau ya terus, oke stop. Stop, dengerin. Ibarat saudara lagi nyetir, mau parkir, tukang parkir udah bilang stop, saudara gas terus. Stop. Tiba-tiba hilang suaranya. Udah kejepit, stop. Ini cerita sedih, kenapa saudara ketawa? Saya pikir saudara tuh orang baik, teman. Kita diperingatkan aja untuk berhenti, tapi kita nggak berhenti. Yang ada mobil kita hancur. Perjalanan kehidupan juga sama. Kalau diperingatkan kita nggak mau dengerin, hidup kita yang bisa hancur, saudara. Jadi saya mau bilang, saudara, ayolah. Kalau Tuhan lagi peringatkan, dengerin. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai pendeta, pengerja gereja, konselor, rekan sesama jemaat. Tuhan bisa pakai teman di pergaulanmu, suamimu, istrimu, bahkan mertua yang galak itu, saudara, bisa dipakai. Ibu-ibu, hey, shalom ibu-ibu, shalom para wanita. Jangan kau pikir, oh memang mertua saya mana mungkin dipakai Tuhan, Pak Pendeta, mulutnya jahat banget Pak Pendeta, mana mungkin dia dipakai. Bisa. Nah kalau lagi ditegur, lagi diperingatkan, dengerin. Karena ada orang yang kadang-kadang udah dikasih tahu, kepala batu. Iya, udah dikasih tahu, ngeyelnya bukan main, saudara. Kayak begini udah dikasih tahu, masih aja. Security. Woi, suaranya nggak ada yang ngangkut dia. Saya mau bilang, saudara, iya, karena ada 3 jenis orang. Yang pertama itu dikasih tahu, dia terima dan dia bertobat. Yang kedua, ini yang ngeyel, dikasih tahu keras kepala nggak mau terima. Yang ketiga yang nggak kalah bahayanya begini, dia menerima tapi nggak merasa. Nangkep nggak maksud saya? Yang menerima dan tetapi tidak merasa tuh begini. Ketika pendeta khotbah misalnya, hati-hati dengan perkataan. Hai, jaga mulutmu, jangan cerewet. Dia nggak nolak, dia oh puji Tuhan, yes amin. Memang pendeta ini berhikmat sekali, luar biasa. Ini cocok buat mertua saya. Memang bacot dia tuh, memang minta ampun. Padahal
bacot dia lebih gede daripada mertuanya. Nah ini orang, tapi saya nggak akan fokus ke sini, saya mau fokus ke nomor 2. Yang sudah diperingatin tapi nggak mau dengerin, ngeyel. Saya mau bilang saudara, Salomo ketika salah, apakah Tuhan langsung hukum? Tuhan suruh Nabi Ahia untuk menegur Salomo. Sayangnya Salomo kepala batu, keras kepala. Seandainya dia seperti Daud, Daud pernah salah nggak? Dengan siapa? Yes. Tapi ketika Tuhan suruh Nabi Nathan untuk menegur Daud, Daud sadar dan bertobat. Nah Salomo dikasih tahu keras kepala, nggak mau dengerin, dia mengabaikan peringatan. Makanya ending hidupnya menyedihkan sekali. Saya mau bilang saudara, ayolah, kalau Tuhan kasih tahu, kalau Tuhan tegur, Tuhan pakai orang-orang di sekitarmu untuk menegurmu, terimalah. Ada orang-orang kadang-kadang dikasih tahu, ditegur, keras kepala, nggak usah tutur gue. Ngapain lu hidup gue? Setera gue dong. Itu bahasa gaul. Pernah nggak ketemu yang macam begitu? Nggak usah ngatur-ngatur gue. Gue nggak minta duit dari lo, gue nggak makan dari kantong lo. Ya, ya? Padahal kita kasih tahu karena sayang. Tapi ketika kita kasih tahu galakan dia. Terus yang paling ngeselin adalah begini. Orang-orang yang udah nggak mau denger, udah kepala batu, play victim. Pernah ketemu orang-orang yang play victim, saudara? Iya. Dikasih tahu, ditegur, malah bilang, lu jangan menghakimi dong. Padahal kita kasih tahu karena kita sayang. Jangan zina, jangan curi, jangan korupsi, jangan dosa, jangan menghakimi dong. Gereja hari-hari ku jadi tempat penghakiman. Hei, bedakan mana yang menghakimi dan mengasihi. Gereja bukan tempat penghakiman, tapi gereja ini bengkel. Namanya bengkel, kalau ada besi yang bengkok dilurusin dan pakai kekerasan. Bayangin besi bengkok dengan nggak boleh menghakimi, harus pelan-pelan. Cus. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali nggak lurus-lurus itu besi. Makanya kadang-kadang harus pakai kekerasan. Makanya Alkitab bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi jangan berlindung di balik kalimat jangan hakimi karena kau nggak mau bertobat. Serius dong. Saya berusaha menyajikan khotbah yang keras dengan cara yang lembut. Cuma orang-orang gak ngerti. Main hakim, pendeta ini khotbah lucu-lucu doang. Sekarang saya galak. Ini pendeta ngomong kok pedes banget ya. Tapi saya mau bilang bener loh. Kalau lagi ditegur, terima. Jangan bilang hakimi. Ya karena kita sayang. Lebih baik kau ditegur sama manusia. Lebih baik kau dihakimi sama manusia daripada kau dihakimi langsung sama Tuhan, bos. Kalau udah dihakimi sama Tuhan, selesai, bos. Kau di neraka panas. Gembala sidang kita bilang apa? Enggak ada kata pertobatan di akhirat sana, saudara. Makanya tadi Tuhan kasih hikmat saya begini, saudara, kalimatnya. Penghakiman oleh manusia sebenarnya adalah bagian dari kesempatan kita untuk sadar. Kalau Tuhan masih hakimi kita, masih pakai manusia untuk menegur kita, itu kesempatan, artinya masih ada kesempatan kita untuk bertobat. Yang ngeri, sama seperti Salomo, endingnya menyedihkan sekali. Ayolah, kalau Tuhan masih kasih kesempatan melalui teguran, peringatan, sama-sama bilang sama saya, dengerin. Jangan abaikan. Karena artinya kita sementara salah jalan. Dosa tuh hamartia, artinya meleset dari sasaran. Ibarat anak panah yang meleset dari sasaran. Dengerin, bertobat, kembali kepada jalan yang benar.
supaya dalam langkahmu kau akan sampai pada janji Tuhan, rancangan damai sejahtera yang sudah Tuhan sediakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan abaikan peringatan. Dengarkanlah dan bertobatlah. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku, kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Mari malam hari, mari berseru panggil namanya. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri. Sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita jangan ada kesombongan. Hati-hatilah dalam menjalani hidupmu. Jangan merasa bijak sehingga gak perlu berhati-hati. Tetap waspada, tetap berhati-hati. Karena orang yang paling bijaksana sekalipun bisa ngalamin kejatuhan. Yang pertama, hati-hati dengan hawa nafsumu. Pastikan itu tetap dalam kuasamu. Dan tempatkan itu di tempat yang benar. Yang kedua, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Tetap tempatkan Tuhan di paling pertama dan yang paling utama dalam hidupmu. Dan yang terakhir, ketika kau salah, jangan abaikan peringatan. Karena peringatan adalah bukti kasih Tuhan. Ketika kau ditegur, diingatkan Tuhan, berpalinglah dan bertobatlah. Supaya langkahmu membawa dirimu pada rancangan damai sejahtera yang sudah Tuhan sediakan bagi masa depanmu. Boleh taruh tangan kananmu di dada. Katakan, jangan keraskan hati. Sadarlah dan bertobatlah. Karena janji Tuhan menanti. Mari doa di hadapan Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari doa hadapan Tuhan. Ku sembah kau Allah, Bapa dan kau yang walau lewati aku tak ditinggalkan. Mari panggil namanya Yesus. Yesus kekuatan. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan.
Kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kami di hari ini. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan telah menjamah setiap kami. Dan kami percaya iman kami bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Siapapun yang dengar firman Tuhan pada saat ini, kami menjadi orang-orang beriman. Maka dengan iman itu kami akan lihat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kami berdoa siapapun yang hadir pada saat ini pasti terima mujizat dari Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Marcel, kemanapun melangkah melayani Tuhan, semakin banyak jiwa akan dimenangkan. Sebagai wujud rasa terima kasih kami Tuhan, di sore menjelang malam hari ini kami belajar beri yang terbaik buat Tuhan Yesus melalui persembahan kami. Kuduskan setiap rupiah persembahan kami berikan pada saat ini. Kami mau belajar beri yang terbaik karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Jemaat Tiberias, anak-anak muda Bonerges, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Mereka diurapi, selalu sukses, selalu berhasil dalam setiap pekerjaan bisnis, diberkati ratusan kali ganda. Inilah persembahan kami Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang diberkati Tuhan dan siap memberi. Kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, saudaraku dikasih